Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islam Mamputro dari kelas 12 agama. Saya akan membacakan dan menganalisis unsur-unsur dan sinopsis dari sebuah novel yang berjudul Amba, karya dari atau penulis Lasmi Pamuntjak. Oke, isi novel tersebut diceritakan dimulai dari kampung halamannya Kadipura. Amba yang berusia 18 tahun sama sekali tidak memikirkan pernikahan dan justru ingin menyambung pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Sebaliknya, ayah dan ibunya justru merasa sangat khawatir karena Amba masih belum kunjung menikah juga. Di tahun 1962, Sudarminto, ayah Amba, datang ke sebuah pertemuan yang digelar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Gadjah Mada. Di acara ini, ayah Amba bertemu dengan Salwani Munir atau yang dikenal dengan Salwa, yang merupakan seorang dosen muda kala itu. Tertarik dengan Salwa, Sudarminto pun menjodohkannya dengan Amba, anaknya. Namun sebelum perjodohan dilakukan, mereka menerima syarat dari Amba yang ingin menyelesaikan kuliah terlebih dahulu. Amba pun masuk sebagai salah satu mahasiswi jurusan sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, tempat Salwa mengajar. Perlahan-lahan Amba mulai bisa menikmati kehidupan barunya sebagai mahasiswi. Dia bahkan mencintai sastra sebagai bagian tidak terpisahkan dari kehidupannya. Akan tetapi, di tahun kedua studinya, Salwa harus pindah tugas ke Universitas Airlangga Surabaya. Mengingat suasana politik yang sedang kacau, Salwa ingin segera menikah dengan Amba, namun keinginan ini ditolak oleh Amba. Setelah Salwa pindah ke Surabaya, Amba diterima menjadi seorang penerjemah di Rumah Sakit Sonowaluyo. Di sini dia bertugas untuk menerjemahkan setiap dokumen medis yang berbahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Disinilah kisah cinta Amba dan Bisma, seorang dokter lulusan Jerman Timur, dimulai. Bisma hadir menggetarkan hati seorang Amba dan membuatnya merasakan cinta yang sama sekali berbeda dengan pernah dirasakannya kepada Salwa. Mereka memadu kasih sampai Amba mengandung calon anak mereka. Di tahun 1965, Bisma ditangkap karena dianggap mempunyai keterlibatan dengan PKI. Penangkapan itu terjadi di Yogyakarta, tepatnya saat menghadiri sebuah acara yang digelar oleh teman Bisma, Untarto, di tahun 1971. Bisma diasingkan ke Pulau Buru tanpa sepengetahuan Amba. Amba yang kebingungan pergi ke Jakarta, meninggalkan Salwa juga keluarganya. Di Jakarta, dia bertemu seorang pria yang bersedia menikahinya, yaitu Adelhard Elias, seorang laki-laki berkebangsaan Amerika. Waktu berlalu dan 3 bulan setelah melahirkan anaknya, Sri Kandi, Amba mengirimkan surat kepada orang tuanya. Melalui surat tersebut, dia mengabari bahwa dirinya telah menikah dan mempunyai seorang anak, namun bukan dengan Salwa. Lalu pada tahun 2006, Amba pergi ke Pulau Buru menjawab rasa penasarannya dan memastikan bahwa informasi tentang Bisma yang dia terima benar adanya. Suatu hari setelah Adelhard meninggal dunia, Amba menerima sebuah email yang memberitahukan bahwa Bisma sudah meninggal dunia di Pulau Buru, tempat yang dijadikan untuk pembuangan para tahanan politik.
Di pulau tersebut dia menumpahkan semua perasaan dan kenangannya ditemani surat-surat yang Bisma tulis. Ternyata selama berada di Pulau Buru, Bisma menulis banyak surat yang dia masukkan ke dalam sebuah tabung bambu. Tabung itu disimpan di bawah pohon meranti yang ada di kampung Walgan. Salah seorang penghuni asli Pulau Buru bernama Manalisa menjaga peninggalan satu-satunya Bisma untuk Amba. Manalisa adalah teman baik dari Bisma dan dianggap sebagai orang yang sakti oleh penduduk sekitar. Amba berhasil menemukan alasan kematian Bisma dalam tumpukan surat-surat yang tidak pernah menemui penerimanya. Beberapa tahanan politik memilih tinggal di Pulau Buru dan memulai kehidupan yang baru dengan menikahi warga di sekitar tempat pembuangan. Bisma merupakan salah satunya. Dia menikah dengan anak seorang petinggi adat yang ada di Pulau Buru. Selama masa pembuangan, Bisma membantu para tahanan politik juga warga sekitar sehingga namanya dikenal baik oleh sesama tapol atau masyarakat sekitar lokasi pembuangan. Keahlian yang dia miliki juga dia gunakan untuk membantu keseharian masyarakat sekitar. Setelah merasa puas dengan jawaban yang dia temukan di Pulau Buru, Amba pun pulang kembali ke Jakarta dengan perasaan tenang. Pertanyaan yang selama ini menghantui dirinya kini sudah menemukan jawabannya. Di tahun 2011, Amba bertemu dengan orang yang ikut membantu mencari Bisma di Pulau Buru. Orang tersebut bernama Samuel. Amba lantas meminta agar Samuel menemui Sri Kandi yang telah tumbuh besar. Dalam pertemuan Samuel dengan Sri Kandi menceritakan tentang mimpi-mimpi yang dia alami. Dalam mimpi tersebut, dia bertemu dengan seorang laki-laki yang sangat mirip dengan Samuel dan melihat ada seorang laki-laki lain yang meninggal dipenuhi darah. Samuel pun menyadari apa maksud tersebut, bahwa Sri Kandi ternyata telah mendapatkan gambaran tepat bagaimana kematian ayahnya melalui mimpi tersebut. Samuel pada akhirnya harus menyerah menghadapi kecantikan Sri Kandi. Bagi Samuel, Sri Kandi adalah Amba yang lebih muda. Mereka berdua pun menikah dan sejak saat itu mereka tidak pernah kembali ke Pulau Buru. Begitu pula Amba. Dia terus melanjutkan hidupnya sejak berhasil mengetahui jejak kekasih hatinya Bisma. Unsur-unsur dari novel tersebut ialah: pertama, tokoh dan penokohan. Tokoh utama ialah Amba dan tokoh sentral Bisma, tokoh kedua Salwa, dan tokoh selanjutnya adalah Ambika dan Ambalika. Yang kedua ialah tema. Tema dalam novel Amba karya Laksmi Pamungjak yaitu mengenai maraknya peperangan yang terjadi di Jawa Tengah, terutama di Jogja yang dilakukan oleh para anggota Tapol pada Orde Baru. Alur yang ada di dalam novel Amba yaitu alur campuran. Latar tempat yang terdapat dalam novel Amba adalah Pulau Jawa dan Pulau Buru. Sudut pandang yang digunakan dalam novel tersebut yaitu orang ketiga. Gaya bahasa yang digunakan merupakan bahasa yang cukup umum digunakan. Namun dalam novel ini terdapat kata-kata lokal atau daerah seperti bahasa Jawa sehingga tidak semua pembaca mengerti mengenai arti kata tersebut. Sinopsis dari novel Amba adalah: tahun 2006, Amba pergi ke Pulau Buru yang mencari orang yang dikasihinya, yang memberinya seorang anak di luar nikah. Laki-laki itu Bisma, dokter lulusan Leipzig, Jerman Timur,
yang hilang karena ditangkap pemerintah Orde Baru dan dibuang ke Pulau Buru. Ketika kamp tahanan politik itu dibubarkan dan para tokoh dipulangkan, Bisma tetap tak kembali. Novel berlatar sejarah ini mengisahkan cinta dan hidup Amba, anak seorang guru di sebuah kota kecil Jawa Tengah. Aku dibesarkan di Kadipura. Aku tumbuh dalam keluarga pembaca kitab-kitab tua. Tapi ia meninggalkan kotanya. Di Kediri ia bertemu Bisma. Percintaan mereka terputus dengan tiba-tiba di sekitar peristiwa G30S di Jogja. Dalam sebuah serbuan, Bisma hilang selama-lamanya. Baru di Pulau Buru Amba tahu kenapa Bisma tak kembali. Oke, sekian dari novel tersebut. Apabila ada kata-kata yang salah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.